Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah. Di sini saya akan sedikit mereview sebuah buku karya Ustadz Felix Xiao yang berjudul How to Master Your Habits. Buku ini merupakan buku pengembangan karakter yang bertujuan untuk menjelaskan kepada para pembaca bagaimana cara menguasai suatu keahlian tanpa motivasi atau bahkan tanpa berpikir. Menurut sebuah penelitian, dari 11.000 sinyal yang diterima oleh otak manusia, ternyata hanya 40 saja yang diproses secara sadar. Sehingga sisanya, sekitar 95% itu merupakan respons otomatis dari kebiasaan yang selama ini sudah terbentuk dalam diri kita. Kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan yang dibentuk melalui proses belajar, learn, lalu proses latihan, practice, dan proses pengulangan atau repetition. Di dalam buku ini seringkali diulas bahwa untuk membentuk suatu habits, maka kita perlu melibatkan ayah dan ibu dari habits. Ayah dari habits adalah practice atau latihan, dan ibu dari habits adalah pengulangan. Jika practice dan repetition ini dilakukan secara konsisten, maka habits baru akan terbentuk. Di dalam buku ini dijelaskan 3 langkah praktis untuk membentuk kebiasaan baru. Yang pertama, kita mulai dari hal yang kecil. Karena jika kita mematok target yang terlalu tinggi, pada akhirnya kita akan berhenti di tengah-tengah atau merasa bosan. Yang kedua, kita perlu menyisipkan habits baru ini pada habits yang sudah terbentuk, yang sudah solid. Misalnya, kita terbiasa melakukan sholat subuh. Nah, kita ingin membentuk suatu habits baru seperti membaca. Kita ingin membiasakan membaca. Maka kita dapat menyisipkan kebiasaan baru membaca ini pada sholat subuh yang merupakan kebiasaan yang sudah terbentuk pada diri kita. Langkah ketiga adalah lakukan setiap hari. Kita harus konsisten dalam membentuk suatu habits baru. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, habits baru tidak akan terbentuk jika kita tidak melakukan practice dan repetition. Repetition ini membutuhkan konsistensi. Karena jika kita tidak konsisten, jika hanya dilakukan sesekali saja, habits ini tidak akan terbentuk. Menurut buku ini, setidaknya kita membutuhkan waktu selama 30 hari untuk membuat habits baru. Itu merupakan milestone pertama dari pembentukan habits. Yang kedua, jika kita sudah berhasil melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas selama 30 hari ini, maka habits baru telah terbentuk. Lalu milestone kedua adalah kita terus melakukannya selama 3 kali 30 hari, yaitu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan kita melakukan habits baru ini, maka habits baru ini akan semakin kuat dan kita akan merasa sulit untuk meninggalkannya. Tapi di sini juga masih ada perasaan untuk ingin meninggalkan habits itu. Meskipun dibandingkan milestone pertama, perasaan untuk meninggalkan habits baru ini semakin sedikit. Dan ada juga perasaan kuat untuk terus mempertahankan habits ini. Lalu milestone yang ketiga adalah dapat kita raih dalam jangka waktu 10 kali 30 hari atau 1 tahun. Nah, jika kita berhasil mengulang terus melakukan repetition selama 10 kali 30 hari atau selama 1 tahun, maka kita sudah mencapai milestone yang ketiga. Dan pada tahap ini, habits yang sudah kita biasakan selama 1 tahun ini, insya Allah sudah solid dan hampir permanen. Sehingga habits ini dapat dijalankan oleh otak kita secara otomatis. Untuk mempermudah kita mengambil langkah awal dalam membentuk suatu habits, kita memerlukan jawaban dari pertanyaan what dan why. What diperlukan untuk menentukan apa yang kita ingin, habits apa yang ingin kita bentuk. Lalu why adalah kenapa kita harus melakukan itu, kenapa kita ingin membentuk suatu habits baru ini. Namun sebelumnya, saya juga sudah menyampaikan bahwa buku ini juga mengklaim bahwa kita dapat menguasai suatu keahlian tanpa motivasi atau berpikir. Sebelumnya, apa yang saya sampaikan lebih cenderung kepada pembentukan habits dengan motivasi, karena kita harus menemukan jawaban dari what dan why supaya kita dapat membentuk habits dengan lebih berkualitas. Nah, sebetulnya di buku ini juga disampaikan, meskipun tidak terlalu rinci, bahwa kita dapat membentuk suatu habits tanpa motivasi ataupun alasan, tanpa menemukan why. Untuk melakukan sesuatu, kita hanya harus melakukan saja. Lakukan dan ulangi, baik secara terpaksa atau tidak. Lebih jauh lagi, jika kita sudah mampu membentuk habits, maka selanjutnya kita dapat mengembangkan diri kita ke ranah expertise atau keahlian spesialis. Nah, jika seseorang dapat membentuk dan mengembalikan habits, maka bisa dikatakan dia adalah seorang ahli. Dia sudah dapat menguasai kebiasaannya atau mastering habits. Dia tidak hanya memberikan manfaat untuk dirinya dengan habits yang sudah dia bangun, tapi dia juga mampu memberikan manfaat untuk orang lain di sekitarnya. Pada akhirnya semua orang memiliki kekurangan dan keterbatasannya masing-masing. Mereka punya masalah masing-masing. Dan mereka juga punya alasan untuk berhasil dan juga alasan untuk gagal. Tinggal kita mau memilih yang mana yang kita ingin capai. Setelah membaca buku ini, saya kembali tersadarkan bahwa hal baik itu membutuhkan waktu. Tidak ada yang instan karena semuanya membutuhkan proses. Seperti pembentukan habits, kita perlu melakukan repetition yang tidak sebentar, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jika kita ingin menciptakan habits yang solid dan permanen, maka kita membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun.
Ilmu dari buku ini dapat diterapkan oleh guru untuk dirinya sendiri atau kepada muridnya. Sebagai gurunya dapat memfasilitasi mereka untuk dapat membentuk habits yang baik. Contoh yang saya ambil dalam sebuah program sekolah yang saya ampu juga, yaitu Language Day. Sebetulnya, melihat dari beberapa langkah yang dipaparkan dalam buku, sudah ada langkah-langkah yang tim Language Day lakukan yang sesuai dengan buku, yaitu yang pertama, kami sudah membuat target kalimat-kalimat apa yang perlu dipelajari anak-anak yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, yang kedua, kita juga sudah menyisipkan kebiasaan baru ini di hari-hari sekolah tertentu sesuai dengan jadwal berbahasa. Yang ketiga, yang sudah kami lakukan adalah membuat pengingat atau reminder berbentuk poster dengan kalimat-kalimat yang sudah anak-anak pelajari agar anak-anak dapat melakukan repetisi setiap harinya di kelasnya masing-masing. Namun, saya juga menyadari ada dua hal yang belum maksimal kami lakukan, yaitu yang pertama, kami belum benar-benar mendiskusikan dengan anak-anak what dan why. Kenapa mereka harus melakukan habits baru ini? Meskipun mungkin sudah dibahas sekilas, tapi saya rasa belum cukup kuat sehingga pada praktiknya anak-anak masih ada yang kurang mempraktikkan atau merasa tidak perlu. Sehingga ke depannya kami tim Language Day dapat mendiskusikan dengan anak-anak terkait jawaban dari what dan strong why dari habits ini agar anak-anak lebih termotivasi sehingga kebiasaan baru ini berkualitas. Lalu hal yang kedua, hal ini memang sudah dilakukan, tapi mungkin memang masih harus berlanjut karena ini merupakan kesabaran dan konsisten. Kami perlu sabar menantikan hasil dari kebiasaan yang ditanamkan ini dan juga harus selalu konsisten mengingatkan, lalu menyampaikan materi baru agar kebiasaannya benar-benar tertanam pada diri anak. Sehingga kami juga dapat memandu anak-anak melalui milestone-milestone yang sudah dibahas sebelumnya. Salah satu kutipan yang saya sukai dalam buku ini adalah impossible is a sum of possibilities. If we are willing to do the possibilities, then impossible is nothing. Maka jika saat ini kita masih terhalang atau belum mampu menciptakan suatu habits baru, jangan menyerah. Karena justru hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya, latihan-latihan yang kita lakukan setiap harinya, repetisi yang kita lakukan setiap harinya, hal itulah yang nantinya akan terakumulasi dan menciptakan ketidakmungkinan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.